Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin amma ba'd. Baik, terima kasih buat keluarga dan juga teman-teman ya, terutama dari keluarga besar yang sudah hadir, keluarga besar Al-Hilal. Tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, kita bisa bertemu kembali dalam rangka mudarasah Quran di malam hari ini. Kita melanjutkan surah Al-Baqarah ayat ke-40 ya. Dan semoga apa yang kita lakukan malam ini diridhoi oleh Allah Ta'ala dan kita dimudahkan urusannya dan juga mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Eh, Baik, mungkin pada malam hari ini bisa jadi tidak terlalu lama ya pembahasannya ya. Kita akan membahas sekitar 4 ayat. Mungkin bisa jadi lebih cepat, tapi ya tergantung juga ya nanti seperti apa. Oke, kita mulai saja. Kita masuk ke ayat ke-40 dari surat Al-Baqarah yang merupakan himpunan keempat ya. Kita masuk pada himpunan yang keempat. Eh, ini bagian awal dari himpunan keempat. Dari mana himpunan keempat ini bicaranya adalah kaitannya terkait dengan Bani Israel ya. Jadi merupakan penjelasan atau uraian-uraian tentang Bani Israel yang di dalamnya terdapat nasihat dan juga peringatan terhadap Bani Israel. Kita mulai dengan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala ya bani Israil ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah ingatlah nikmatku yaitu nikmat dari Allah yang telah aku yaitu Allah anugerahkan kepada kamu dan penuhilah janji kamu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepada kamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau kamu harus tunduk. Ya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang penting dan juga poin-poin faedah yang bisa kita bahas dari ayat ini. Yang pertama mungkin kita bahas lebih dahulu tentang korelasinya dengan himpunan atau ayat sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ayat sebelumnya yang merupakan akhir dari himpunan tiga, itu tentang bicara tentang masalah orang-orang kafir secara umum, ya. Bicara tentang orang-orang kafir secara umum. Nah, pada ayat ini Allah Ta'ala bicara tentang Bani Israel. Apa hubungannya? Dijelaskan oleh Al-Alam Al-Lusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani eh, bahwa ayat ini sejatinya tertuju untuk Bani Israel, yang mana Bani Israel ini sebenarnya termasuk ke dalam kategori orang-orang kafir. Ya, jadi kalau ayat sebelumnya itu bicara tentang orang kafir secara umum, maka ini bicara sebenarnya tentang orang kafir yang lebih spesifik, yaitu orang-orang kafir yang sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir yang sezaman dengan Nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi itulah korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Kemudian di sini Allah Ta'ala membuka ayat ini dengan panggilan. Ya Bani Israel. Hai Bani Israel. Yang dimaksud dengan Bani Israel, ya Bani itu kita tahu maknanya adalah keturunan. Israel. Israel ini merupakan sebutan dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Ya. Jadi seorang Nabi yang bapaknya juga Nabi, yang kakeknya juga Nabi. Semoga Allah melimpahkan salam kesejahteraan kepada semuanya. Nah, apa yang dimaksud atau apa arti dari Israel? Di sini para ulama eh,
ada beda pendapat ya. Umumnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Israel itu artinya adalah Abdullah, hamba Allah. Jadi Israel itu terdiri dari dua kata, Isra dan Il, yang maknanya adalah Abdullah atau hamba Allah. Ada pula yang mengatakan bahwasanya arti dari Israel itu adalah Sofwatullah, yang artinya adalah pilihan Allah. Ya, jadi ada dua dua pengertian yang disebutkan kalau tidak salah oleh Imam Al-Qurtubi ya di antaranya. Intinya adalah kata il ya pada bagian akhir itu adalah sebutan untuk Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian kata Ibnu Katsir, panggilan ini ya menurut Ibnu Katsir itu mengandung unsur Ya. yang bisa kita sebut sebagai unsur motivasi dan pujian. Karena di sini yang disebutkan adalah suatu penyebutan yang baik. Wahai hamba Allah. Wahai keturunan dari hamba Allah. Atau wahai keturunan dari orang yang menjadi pilihan Allah. Ini tentu merupakan suatu kalimat panggilan yang baik. Dan di sini mengandung unsur motivasi. Jadi seolah-olah dikatakan kepada mereka, wahai keturunan hamba Allah yang taat dan soleh, oleh karenanya maka bersikaplah soleh dan juga taat kepada Allah. Ya, sama seperti kalau Ibnu Katsir memberikan contoh, sama seperti ketika orang itu manggil, wahai cucu dari atau wahai keturunan dari orang yang alim, maka belajarlah supaya kamu menjadi alim. Kurang lebih begitu. Jadi ketika dipanggil itu wahai cucu dari seorang yang alim, di situ ada pesan implisit supaya dia itu juga menjadi alim seperti itu juga, ya. Jadi ketika mereka ini disebut dengan keturunan Bani Israel, keturunan dari seorang hamba Allah yang soleh, diharapkan mereka ini juga menyambut panggilan tersebut dengan menjadi orang-orang yang taat dan soleh. Ya. Kemudian setelahnya Allah mengatakan udhkuru ni'matiyallati ya. Udhkuru, ingatlah. Yang dimaksud dengan ingatlah di sini adalah dengan hati atau dengan kolbu dan juga dengan lisan. Nah, lawan dari mengingat dengan lisan adalah dengan cara diam, ya. Dan lawan dari mengingat dengan kolbu adalah dengan melupakan. Ya, jadi ketika di sini disebutkan kata ingatlah dan itu mencakup kolbu dan lisan, artinya ketika seorang ingat itu ingatan tersebut dari segi kolbu, ya, artinya dia merupakan lawan dari lupa, dan juga dengan lisan, artinya tidak hanya sekedar diam, tapi diucapkan atau disebutkan tentang apa yang diingat tersebut. Dalam hal ini adalah nikmat-nikmat Allah. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya kata ingatlah di sini, ya, sebagaimana disebutkan kalau nggak salah oleh Al-Baghawi, itu artinya adalah perintah untuk bukan sekedar mengingat, ya, tapi maksudnya adalah perintah untuk bersyukur. Karena memang seseorang itu untuk bisa bersyukur itu dengan cara mengingat. Jadi eh, fase kesyukuran itu adalah setelah fase seorang itu mengingat, ya. Dan juga yang namanya syukur itu juga sama dengan kolbu dan juga dengan lisan, ya, dengan cara mengucapkan kesyukuran tersebut. Dan syukur ini merupakan lawan dari kufur. Jadi kalau syukur itu identik dengan mengingat, maka kekufuran atau pengingkaran itu identik dengan melupakan. Yang di sini tentunya yang lebih related adalah terkait dengan masalah kufur nikmat. Jadi kalau orang kufur nikmat itu salah satu bentuk kufur nikmat adalah dengan cara dia lupa terhadap nikmat tersebut. Kemudian selanjutnya ada kata nikmati. Di sini kata nikmati kalau dalam bahasa Arab itu dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Tapi mufrad di sini adalah mufrad yang mudhaf, mufrad yang disandarkan. Disandarkan kepada siapa? Tentunya disandarkan kepada Allah. Jadi kata para ulama, di sini meskipun bentuknya mufrad atau tunggal, tapi maknanya adalah jamak. Maknanya adalah jamak
atau banyak, yang mana banyak ini maksudnya adalah mencakup semua nikmat Allah Ta'ala. Mencakup semua nikmat Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini redaksinya hampir mirip. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, kata wa in ta'uddu nikmatallah, kata nikmatallah ini juga datang dalam bentuk mufrad juga, nikmatallah. Ya, dalam bentuk tunggal yang disandarkan kepada Allah. Tapi maknanya adalah jamak, mencakup semua nikmat Allah. Karena kalau yang dimaksud tunggal saja ya tentu gampang untuk dihitungkan gitu ya. Ya tentu nikmat Allah itu banyak, tapi kalau misalnya yang dimaksud itu hanya sekedar tunggal, maka yang tunggal itu gampang untuk dihitung. Tapi tentu yang dimaksud itu bukan tunggal, melainkan jamak, mencakup semua nikmat Allah. Nah, dari sini juga mungkin kita jadi bisa lebih paham ya. Kalau sebelumnya kita pernah bahas tentang masalah Bismillah, Bismillah di situ juga ada kata isim. Isim tuh nama yang dalam bentuk mufrad. Dalam bentuk mufrad yang disandarkan kepada Allah. Makanya kata Syekh As-Sa'di dalam ketika menafsirkan Bismillah, kata beliau, kata Bismillah ini penting untuk kita ketahui dan kita hadirkan dalam hati bahwa maknanya ini mencakup semua Asmaul Husna. Ya, mencakup Asmaul Husna. Jadi ketika kita bilang Bismillah, itu mencakup semua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan semua nama Allah yang lainnya. Ini mungkin yang mungkin apa namanya kurang untuk kita bisa sadari dan kita hadirkan. Ya. Nah, ini kaitannya dengan mufrad yang mudhaf ya, dalam konteks nikmati. Eh, nah, kata nikmat di sini tentunya yang pertama kali yang dimaksud oleh ayat ini adalah nikmat berupa petunjuk. Itu yang pertama. Itu yang pertama kali dimaksudkan. Selanjutnya adalah sebagaimana tadi disebutkan, dia mencakup juga nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kalangan Bani Israel. Apa saja? Misalnya mereka itu diselamatkan dari siksanya Firaun. Kemudian mereka itu diutus kepada mereka banyak nabi. Ya, jadi nabi yang terbanyak diutus itu adalah kepada kalangan Bani Israel. Kemudian juga mereka itu seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang mana Allah kemudian mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Ini juga termasuk bagian dari nikmat. Dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada Bani Israel, termasuk juga misalnya turunnya apa namanya makanan ya manna wasalwa dan lain sebagainya. Nah, di sini kenapa Allah Ta'ala mengingatkan terhadap nikmat-nikmatnya? Karena sebagian ulama menjelaskan, karena konteksnya adalah dalam rangka untuk mengikis rasa iri dan dengki yang ada pada diri mereka. Jadi tadi kita sampaikan bahwasanya korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah sebenarnya ini masih bicara tentang masalah orang-orang yang kafir. Nah, apa hubungannya dengan nikmat? Ya, karena memang sebab kekufurannya kalangan Bani Israel ini karena mereka dengki, karena mereka iri dengan Nabi SAW. Karena mereka pengen Nabi terakhir itu ada pada mereka. Tapi ternyata adanya dari bukan keturunannya Nabi Ishak, melainkan dari keturunannya Nabi Ismail. Jadi mereka dengki. Kenapa Nabi terakhir bukan dari kalangan Bani Israel, tapi justru dari kalangan keturunannya eh, Nabi Ismail. Ya. Nah, salah satu cara untuk mengikis dengki, mengikis iri hati adalah dengan mengingat nikmat. Bahwasanya mereka ini juga orang yang diberikan nikmat. Dan ini saya kira merupakan satu hal yang memang faktual ya. Jadi ketika seorang itu dilanda iri dan dengki itu memang pada saat itu dia lupa bahwasanya eh, dia juga diberikan nikmat yang banyak. Seringkali ketika orang itu iri dengki itu dia gelap mata, seolah-olah dia tuh merasa kurang aja gitu ya. Dan oleh karena dia merasa kurang itu dia iri dengan yang lain. Tapi ketika dia sadar, oh iya, saya ini juga banyak mendapatkan nikmat ya, nikmat A, B, C, D. Insya Allah dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut, irinya akan berkurang. Ya.
Dan dalam konteks Bani Israel ini, ketika mereka bisa dihilangkan dari sikap iri dan dengki mereka, diharapkan mereka kemudian akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan juga beriman kepada Quran. Karena memang sebab kekufuran mereka adalah diantaranya karena dipicu oleh iri dan dengki tersebut. Oke. Kemudian di sini Allah Ta'ala melanjutkan, eh, di sini Allah Ta'ala mengatakan, Uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ya. Ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu atau kepada kalian. Nah, di sini ada dua hal penting, ya, ketika Allah menegaskan demikian. Yang pertama adalah eh, Allah menegaskan bahwasanya yang namanya nikmat itu adalah milik Allah semata, ya. Jadi yang namanya nikmat itu adalah semata-mata dari Allah. Kemudian yang kedua, Allah menegaskan nikmati allati an'amtu alaikum, yang aku anugerahkan kepada kalian. Jadi yang pertama nikmat itu adalah dari Allah semata, dan yang kedua nikmat itu semata-mata juga merupakan anugerahnya. Jadi yang namanya nikmat itu bukan sekedar merupakan hasil dari kerja kerja kita. Ya, yang namanya nikmat itu semata-mata karunia dari Allah. Bukan semata-mata dari orang itu bekerja keras. Karena betapa banyak orang yang bekerja keras tapi dari segi nikmat duniawi misalnya ya, dia ya dapatnya tidak sebagaimana yang lain begitu. Karena memang nikmat itu ya memang anugerah dari Allah Ta'ala. Nah, ini yang penting untuk juga kita ingat ya. Jadi nikmat itu merupakan milik Allah semata. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya bahkan ketika seorang itu dia bermaksiat dan dia merasakan kenikmatan dari maksiat tersebut, maka kenikmatan atas maksiat itu juga bukan dari setan gitu ya. Jadi setan menggoda dia untuk melakukan maksiat. Tapi siapa yang bisa memberikan nikmat ketika dia melakukan maksiat? Nikmat itu juga datangnya dari Allah. Itu merupakan bentuk dari kasih sayang Allah. Bahkan orang yang melakukan maksiat juga masih merasakan nikmat dari Allah Ta'ala. Jadi ini di Allah Ta'ala meminta mereka untuk mengingat nikmat. Kemudian setelah itu kenapa di sini Allah Ta'ala meminta mereka untuk apa namanya mengingat nikmat dan juga Allah menegaskan bahwasanya nikmat itu semata-mata merupakan karunia dari Allah. Karena kalau seorang itu yakin bahwasanya nikmat itu semata-mata merupakan karunia dari Allah, maka orang itu untuk mendapatkan nikmat tersebut dia akan mematuhi ketentuan yang Allah tetapkan. Ya, jadi untuk mendapatkan nikmat Allah itu adalah dengan cara mematuhi apa yang Allah tetapkan. Karena itu pada lanjutan ayatnya Allah kemudian apa namanya mengingatkan tentang masalah janji, ya. Wa aufu bi ahdi, ya. Kalau kamu yakin bahwasanya nikmat itu memang anugerah dari aku dari Allah, maka penuhilah janji kamu kepadaku. Ya. Jadi demikian rangkaian pemahamannya. Nah, di sini Allah Ta'ala meminta kepada Bani Israel untuk memenuhi janji. Janji ini apa yang dimaksud dengan janji di sini? Ya, ternyata kalau kita merujuk pada kitab tafsir, di antaranya tafsir Al-Baghawi, itu para ulama beda pendapat tentang masalah apa yang dimaksud dengan janji. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan janji itu adalah syariat Taurat dengan mengacu pada surah Al-Baqarah ayat 63. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan janji di situ adalah perintah untuk bertauhid, mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 83. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan janji di situ adalah tentang perkara diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Imran. Ya. Artinya para ulama beda pendapat tentang janji ini
maksudnya seperti apa. Namun pandangan yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi dan juga beliau nisbatkan kepada jumhur atau mayoritas ulama, dan ini adalah sebuah pandangan yang insya Allah tampaknya paling paling layak untuk dipegang ya. Kata beliau bahwasanya janji di sini sifatnya umum. Oleh karena yang dimaksud dengan janji di sini eh, dia cakupannya luas. Dia mencakup semua perintah Allah, semua larangan Allah, dan juga mencakup semua wasiat dari Allah. Sehingga termasuk di dalam janji di sini adalah tentang apa namanya kedatangan dari Nabi Muhammad SAW. Itu juga termasuk ke dalam janji yang dimaksudkan di sini. Jadi ya tidak perlu, intinya adalah tidak perlu dipersempit kalau bisa dimaknai secara luas gitu ya. Itu adalah kaitannya tentang janji Bani Israel yang ditagih oleh Allah. Adapun tentang janji Allah kepada Bani Israel, dan di sini kan ada dua janji. Yang pertama adalah janji Bani Israel kepada Allah, kemudian yang kedua adalah janji Allah kepada Bani Israel. Nah, kalau tadi itu adalah janji Bani Israel kepada Allah, yaitu untuk mematuhi seluruh perintah Allah, mematuhi seluruh larangan Allah, dan mematuhi seluruh wasiat Allah. Adapun janji Allah kepada Bani Israel sebagai balasan kalau mereka menepati janji mereka adalah dengan memasukkan mereka ke dalam surga. Ya, ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian ya sebagian ulama seperti Ibnu Asyur itu menjelaskan bahwasanya di dalam ayat ini digunakan satu kata yang spesifik yaitu janji, al-ahad. Ya. Kata beliau ini merupakan salah satu bentuk dari kemukjizatan Quran. Kenapa demikian? Karena kata ini sejatinya merupakan kata yang digunakan oleh Bani Israel dalam kitab Taurat. Ya, jadi kata ini sejatinya merupakan kata yang tercantum dalam Taurat. Namun hal ini tidak diketahui kecuali oleh kalangan yang para pemuka Bani Israel. Kalangan petinggi-petingginya saja. Kalau orang-orang awamnya, orang-orang umumnya tidak tahu. Ya. Dan para petinggi Bani Israel itu cenderung sikapnya itu tertutup, ya. Jadi tidak tidak informatif. Mereka cenderung menutup-nutupi informasi. Nah, di sini dalam Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW itu menggunakan kata yang juga digunakan oleh kata yang terdapat dalam Taurat. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak membaca dan juga tidak menulis. Beliau ummi. Kenapa beliau bisa memakai kata yang sama dengan yang tercantum dalam Taurat? Ini menunjukkan tadi aspek mujizatnya. Ini merupakan bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu merupakan murni wahyu dari Allah Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini bukan dari Nabi, memang dari Allah Ta'ala ya. Makanya yang digunakan adalah kalimat kalimat janji. Dan sampai sekarang ini juga kita gunakan ya. Makanya kalau dalam istilah ahli kitab itu kan ada kata perjanjian lama, apa namanya, Old Testament ya. Kemudian juga ada kata perjanjian baru begitu ya. Nah, di sini juga digunakan kata kata janji. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan wa iya ya farhabun ya. Farhabun ini arti makna bahasanya adalah takut ya. Tapi sebagian ulama menjelaskan bahwasanya rasa takut ini adalah rasa takut yang lebih spesifik, yaitu rasa takut yang menjadikan seseorang itu lari, melarikan diri. Ya, melarikan diri itu dalam bahasa Arab katanya adalah harab. Dan kalau kita lihat kata farhabun itu memiliki susunan huruf yang sama dengan harab. Ya. Kalau farhabun itu dari kata rohiba yarhabu, cuma susunannya berbeda aja. Jadi kalau farhabun itu ro, ha, dan ba. Kalau
harob itu ha, ro dan ba. Jadi ha dan ro-nya itu tertukar gitu ya. Tetapi satu hal yang penting untuk kita ketahui bahwasanya dalam bahasa Arab, kalau susunan hurufnya itu sama, umumnya itu menunjukkan kedekatan makna. Ya. Apa kedekatan makna antara takut dengan lari? Karena biasanya orang lari itu karena takut. Ya. Dan di sini rasa takut yang menggunakan kata rohiba, karena kata takut itu bisa menggunakan kata apa namanya khofa ya khofu gitu ya. Dan memang dalam banyak kitab tafsir ketika mengartikan kata farhabun itu dikaitkan dengan kata khauf, dengan kata takut juga. Ya. Nah, cuma di sini sebagian ulama, sebagaimana dikutip oleh Al-Biqai, itu menjelaskan bahwasanya farhabun di sini maknanya adalah rasa takut yang membuat seorang itu lari, ya, membuat seorang itu lari. Nah, eh, wa iya ya farhabun, hanya kepadaku kamu semua harus takut. Kenapa di sini Allah menekankan tentang masalah hanya kepadaku, hanya kepada Allah, kalian semua harus takut. Apa kaitannya dengan janji tadi? Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya karena bisa jadi mereka itu tidak melaksanakan janji karena rasa takut. Takut apa? Takut dicela, takut misalnya berbeda dengan kaumnya, takut dijauhi oleh kawan-kawannya, atau takut untuk disiksa oleh teman-temannya, itu ya. Atau juga bisa jadi karena mereka itu lupa gitu ya, lupa terhadap siksa Allah ya. Karena itu Allah Ta'ala mengingatkan bahwasanya kamu itu hanya kepadaku lah, hanya kepada Allah kamu semestinya takut, bukan kepada yang lain-lain, bukan karena takut dicela, bukan karena takut disiksa oleh kaum kaum kalian, tapi yang paling utama untuk ditakuti adalah kepada Allah saja, gitu ya. Dan apa namanya? Di sini ada sebuah kalimat hikmah ya yang menyebutkan bahwasanya siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu itu takut kepadanya. Dan siapa yang takut kepada selain Allah, maka Allah akan menjadikan dia takut kepada segala sesuatu, bahkan kepada bayangannya sendiri. Ya, jadi kalau orang itu takut bahkan sampai kepada bayangannya sendiri itu perlu dia introspeksi itu. Jangan-jangan apa namanya eh, dia lebih takut kepada selain Allah dibandingkan takut kepada Allah ya. Jadi karena kalau orang yang benar-benar takut kepada Allah, maka justru kebalik. Segala sesuatu akan takut kepadanya dan dia tidak akan takut kepada segala sesuatu. Nah, di sini ya eh, Imam Ibnu Katsir beliau memberikan penjelasan bahwasanya di dalam ayat ini terdapat yang disebut dengan uslub intikal, artinya adalah perpindahan. Perpindahan dari apa? Pertama adalah sifatnya ajakan dan motivasi, ya. Yang pertama Allah menyebutkan tentang panggilan yang baik Bani Israel, kemudian diingatkan dengan nikmat-nikmat, ya. Yang mana ini adalah bentuknya adalah targhib atau memberikan harapan dan motivasi. Kemudian di ujungnya Allah apa namanya mengingatkan dengan ancaman, ya. Jadi setelah memberikan kalimat yang sifatnya harapan atau targhib, kemudian Allah tutup dengan tarhib atau dengan ancaman. Yang mana dengan motivasi ataupun dengan ancaman maksudnya adalah sama agar mereka kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah Ta'ala. Baik, kita lanjut pada ayat yang selanjutnya. Ayat ke-41. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ya. Sebentar. Kita bacakan dulu terjemah. Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, dan janganlah kamu atau kalian menjadi
orang pertama yang kafir kepadanya, serta janganlah menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan hanya kepada aku kamu harus bertakwa. Ya, jadi ayat ini sejatinya masih melanjutkan pesan dari ayat sebelumnya, yaitu mengajak kalangan Bani Israel untuk kembali kepada kebenaran, yaitu dengan beriman kepada Quran. Dan di sini Allah Ta'ala menyebutkan eh, perintah kepada mereka untuk beriman dengan apa yang telah aku turunkan. Di sini Allah Ta'ala memilih frasa apa yang telah aku turunkan. Tidak disebutkan Quran, ya, tetapi disebutkan dengan penekanannya kepada Allah, ya. Allah, kitab yang telah Allah turunkan. Kenapa demikian, ya? Karena ini sebagai juga tambahan motivasi. Kalau mereka itu beriman kepada Allah, maka seharusnya mereka juga beriman dengan apa yang Allah turunkan. Ya, jadi di sini alih-alih menggunakan kata Quran, Allah menyebutkan sifat dari Quran tersebut. Yang mana sifat dari Quran itu adalah Allah yang menurunkannya, gitu ya. Jadi kalau kamu memang beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kamu, yang mana mereka sebelumnya mengaku mereka itu beriman kepada Taurat. Kenapa mereka beriman kepada Taurat? Karena Taurat itu Allah yang turunkan. Nah, kalau kamu bisa beriman terhadap Taurat, yang mana Taurat itu adalah kitab yang Allah turunkan, maka kamu juga seharusnya beriman dengan kitab lain yang juga Allah turunkan, yaitu Quran. Ya. Jadi ini penekanannya adalah dari segi sumbernya, yaitu Allah Ta'ala. Ya, karena kalau disebutkan Quran, mereka akan bilang Quran itu buatan dari Muhammad SAW. Yang mana Muhammad itu mereka yang merupakan orang yang mereka benci. Ya, jadi di sini Allah menekankan bahwasanya Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Kemudian Allah tambahkan juga yang mana apa yang aku turunkan itu yaitu Quran merupakan pembenar dari Taurat, pembenar dari apa yang ada pada sisi kalian, yaitu Taurat. Jadi kalau Quran itu memang membenarkan apa yang mereka miliki, ini seharusnya menjadi tambahan motivasi buat mereka untuk percaya dengan Quran. Ini juga merupakan bagian dari strategi dakwah, ya. Karena kalau kita berdakwah itu akan lebih mudah diterima kalau kita mulai dari hal-hal yang memang disepakati. Kalau kita mulai dengan hal yang berbeda, tidak ada titik kesepakatan, ya itu biasanya akan lebih memicu konflik, kan begitu ya. Tapi kalau kita mulai dengan hal-hal poin-poin yang disepakati, baru kemudian kita membahas hal yang diperselisihkan, itu akan lebih mudah diterima. eh, Sama saja, begitu juga misalnya kita dengan menggunakan metode dialog misalnya. Kalau kita mau dialog dengan orang itu kan kita hanya bisa berdialog kalau ada poin-poin yang kita sepakati. Misalnya kita sepakatnya apa nih? Pakai acuan misalnya eh, kalau misalnya apa namanya pakai acuan misalnya sains gitu ya atau acuan apa gitu. Jadi harus ada acuannya. Makanya ketika para ulama berdebat dengan para orang kafir, mereka tidak mendebat dengan Quran. Kenapa? Karena memang ya Quran tidak akan mereka terima. Yang mereka terima adalah logika. Makanya titik kesepakatannya adalah dari segi logika. Makanya mereka didebat juga dengan logika. Nah, karena ini eh, tadi ya, jadi ini merupakan bagian dari strategi dakwah di mana Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya Allah yang menurunkan Quran dan bahwasanya Quran itu juga membenarkan Taurat. Ya, jadi ini merupakan satu titik yang berangkat dari sini seharusnya lebih motivasi untuk orang-orang Bani Israel ini bisa lebih beriman. Kemudian di sini Allah Ta'ala mengatakan wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian itu orang per- menjadi yang pertama kafir kepada kepada Quran. Ya, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah
adalah Quran. Maksudnya adalah kenapa kok Bani Israel? Kan apa namanya? Sebelumnya kan yang sudah kafir duluan orang-orang kafir Quraisy dan juga bangsa Arab begitu ya. Nah, di sini para ulama Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan lain-lain menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan dengan orang yang pertama kafir di sini adalah orang yang pertama kafir dari kalangan Bani Israel. Dan ayat ini ditujukan untuk kalangan Yahudi Madinah ya. Jadi mukhotobnya atau sasaran perkataannya adalah orang-orang Yahudi Madinah. Dan ini menunjukkan bahwasanya sejatinya kekafiran itu sifatnya adalah aktif ya. Eh, karena dari kata kafaro itu artinya menutup, artinya memang orang itu secara aktif dia memang menolak kebenaran. Kebenaran sudah sampai kepada dia, tapi memang dia tolak. Ya, itu memang sejatinya kekufuran itu di situ. Apa namanya? Karena memang Yahudi Madinah ini yang pertama kali berinteraksi dengan Nabi SAW, jadi jangan sampai mereka ini jadi kalangan Bani Israel yang pertama kafir kepada Nabi. Ini menurut penafsiran dari banyak ulama. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kata yang pertama kali kafir di sini maksudnya bukan menunjukkan suatu urutan waktu. Tapi yang dimaksud adalah janganlah kamu, wahai Bani Israel, itu menjadi orang yang terdepan dalam kekafiran. Jadi menunjukkan posisi. Ya. Jangan menjadi orang yang paling depan atau paling unggul dalam kekafiran. Yang kekafirannya itu mentok gitu ya. Yang kekafirannya itu berada di puncak. Ini adalah sebagian penafsiran dari para ulama. eh Kemudian juga ya Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini bukanlah dalil yang menafikan mafhum mukhalafah. Ini pembahasannya agak berat, karena ini kaitannya dengan usul fikih. Maksudnya begini, di sini Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali kafir. Kalau yang dilarang itu adalah pertama kali kafir, berarti boleh dong kalau jadi orang yang terakhir kafir. Kan begitu ya. Nah, ini yang disebut dengan mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, nah, pemahaman kebalikan ini sebagian ulama, yaitu sebagian ulama Kufah itu menafikan bahwa pemahaman kebalikan ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran argumentasi. Apa dalilnya? Ya, di antara dalilnya yang mereka ajukan adalah ayat ini. Ya, kalau mafhum mukhalafah itu bisa berlaku, maka di sini kan disebutkan, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali kafir. Kalau yang dilarang itu adalah yang pertama kali kafir, berarti yang terakhir kali kafir boleh dong, gitu ya. Nah, kata Imam Al-Qurtubi ini nggak ada hubungannya dengan itu ya. Artinya pemaham kebalikan itu ada datang dengan ayat-ayat yang lain. Karena memang dalam usul fikih itu suatu itu bisa dipahami dengan pemahaman yang selaras atau mafhum muwafaqah, bisa juga dipahami dengan pemahaman kebalikan, tergantung dari konteksnya. Dan terkait dengan konteks ayat ini tidak tepat memang kalau dipahami dengan dengan pendalilan pemahaman kebalikan. Karena memang mau kafir belakangan maupun kafir yang pertama itu sama-sama terlarang. Namun demikian, orang yang kafir terlarang itu jelas lebih tercela dibandingkan kafir yang belakangan. Apalagi kalau yang kafir belakangan itu sekedar mengikuti orang kafir yang di depan. Ya, ini jelas yang lebih berat dosanya, lebih berat hukumannya. Jadi kata Imam Al-Qurtubi ini semestinya jelas, nggak usah dibahas ya. Eh, kata Imam Al-Qurtubi begitu. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, "Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun." Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Nah, maksudnya di sini adalah janganlah menukarkan ayat-ayat Allah dengan keuntungan dunia. Ya. Karena betapapun besarnya ataupun banyaknya keuntungan dunia, maka sejatinya itu sangat sedikit kalau dibandingkan dengan kesengsaraan yang nanti dia akan alami di akhirat maupun juga di dunia. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak merinci
apa saja yang dilarang dari menukarkan ayat-ayat Allah. Karena yang ditukarkan dengan ayat Allah itu kan bisa jadi dalam bentuk jabatan, bisa jadi dalam bentuk harta, gitu ya, bisa jadi dalam bentuk wanita atau apa saja gitu kan. Nah, karena di sini tidak disebutkan, maka kata para ulama itu mencakup segala sesuatu hal-hal yang sifatnya kemewahan duniawi. Kemudian juga di antara yang dibahas oleh para ulama terkait ayat ini, dan ini juga mungkin sempat viral beberapa waktu yang lalu adalah secara fakta Imam Al-Qurtubi itu mengutip bahwasanya memang ada sebagian ulama yang berdalil dengan ayat ini dan juga ayat-ayat yang senada dengan ini, begitu juga hadis-hadis, sehingga mereka itu berpendapat bahwasanya hukumnya terlarang untuk menerima upah dari pengajaran Quran dan juga ilmu agama. Saya ulangi, sebagian ulama ya seperti Imam Az-Zuhri dan juga sebagian ulama Kufa itu mengatakan bahwasanya terlarang hukumnya mendapatkan upah dari mengajar Quran dan juga mengajarkan ilmu agama. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada pendapat seperti itu. Dan ini diantara dalilnya. Karena nggak boleh menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Kalau mendapatkan upah dari mengajarkan Quran dan juga ilmu agama, itu termasuk menukarkan atau memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Dan pendapat ini juga yang disebutkan kepada di antara ulama yang berpendapat demikian adalah seorang ulama bernama Abul Aliyah. Ini dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Di mana Abul Aliyah ini dia menyandarkan kepada kitabnya Bani Israel bahwasanya memang terlarang dalam kitab mereka hal tersebut. Ya. Jadi kata Abul Aliyah tertulis dalam kitab mereka, dalam kitabnya Bani Israel, ada sebuah ucapan, ya ibna Adam, alim majanan, kama ulim tamajanan. Wahai keturunan Adam, ajarkanlah secara gratis, sebagaimana kamu, sebagaimana Nabi Adam dahulu, itu juga diajarkan secara gratis. Jadi kalau pengajarannya nggak gratis, itu suatu hal yang terlarang. Ini menurut pendapat dari sebagian ulama. Namun demikian, pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga ulama lainnya, dan ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama, adalah boleh hukumnya untuk mengambil upah atas pengajaran Quran dan juga pengajaran ilmu agama yang lain. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna inna ahakka ma ahadtum alai ajra kitab Allah. Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upah darinya itu adalah kitabullah. Ya, jadi ini adalah dalil bahwasanya mendapatkan upah atas pengajaran Quran itu juga hal yang dibolehkan. Eh, para ulama juga di antara dalilnya juga mengatakan bahwasanya apa namanya menyampaikan Quran itu seperti halnya mengajarkan yang berkaitan dengan Quran itu seperti halnya juga mengajarkan cara menulis Quran. Kalau cara menulis Quran itu boleh mengambil upah atas upah cara menulis Quran, maka untuk menyampaikan Quran dan juga ilmu-ilmu agama itu juga boleh. Dan bagaimana dengan yang tadi yang disebutkan bahwasanya menurut kitab terdahulu itu adalah hal terlarang, ya. Imam Al-Qurtubi juga memberikan jawaban bahwa ya syariat orang terdahulu itu pada dasarnya masih diperselisihkan. Apakah syariat orang terdahulu itu merupakan syariat untuk kita? Ya. Namun disepakati oleh para ulama adalah syariat orang terdahulu yang menyelisih syariat kita, maka syariat orang terdahulu itu tidak menjadi syariat kita. Ya, jadi para ulama yang membolehkan itu mengatakan bahwasanya syariat kita ini jelas berdalil dengan hadis Ibnu Abbas tadi, bahwasanya syariat kita membolehkan. Maka kalaupun memang ada syariat terdahulu yang melarang, maka syariat kita lebih dikedepankan untuk diamalkan, bukan syariat orang terdahulu. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga menjawab eh, di mana sebagian orang yang melarang ini, sebagian ulama yang melarang tadi, itu mereka
melarangnya juga dengan cara menggunakan kias, dengan cara menggunakan analogi. Jadi mereka menganalogikan pengajaran Quran itu dengan sholat dan puasa. Konteksnya apa ya? Karena kan pengajaran Quran itu ibadah. Sholat itu juga ibadah, puasa juga ibadah. Sholat nggak boleh kita minta upah, puasa juga nggak boleh kita minta upah. Maka mengajarkan Quran itu juga tidak boleh minta upah karena semuanya dalam konteks ibadah. Ini menurut pendapat ulama yang melarang. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ini pendalilannya tidak tepat. Ya. Pertama, karena dia bertentangan dengan nas. Di dalam nas yang tadi disebutkan adalah Nabi jelas-jelas membolehkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, terdapat beda antara sholat dan puasa dengan pengajaran Quran. Kalau sholat dan puasa itu ibadah yang hanya berlaku bagi pelakunya saja, hanya bermanfaat bagi orang yang melakukan saja. Sedangkan mengajarkan Quran, ya, itu manfaatnya sampai kepada orang lain. Jadi kalau sholat dan puasa itu istilahnya ibadahnya adalah ibadah qasirah, ibadah yang hanya bagi pelakunya saja. Sedangkan kalau pengajaran Quran itu adalah ibadah yang muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya sampai kepada orang lain. Karena itu yang ini boleh, yang tadi tidak boleh. Karena memang terdapat perbedaan di kalangan keduanya. Nah, intinya adalah apa ya? Jadi kaitannya dengan yang kemarin viral itu, yang mana sebagian ustadz mungkin ya, yang menyikapi secara keras terkait hal tersebut. Ya kalau dibilang mereka punya sandaran, ya mereka punya sandaran gitu ya. Tetapi kalau saya pribadi, kalau memang kita konsisten berpendapat bahwasanya boleh apa namanya untuk mengambil upah dari pengajaran dan juga pengajaran Quran dan juga pengajaran ilmu agama, maka ya seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Karena apalagi ya kita yang ada di sekolah gitu kan, kita di sekolah juga ya kita menerima upah juga yang kita pakai buat operasional, buat juga gaji guru gitu dan seterusnya. Cuma memang saya sepakat dari segi normatif bahwasanya bagaimanapun upah tetap boleh, cuma menjadikan dakwah itu sebagai sebuah bisnis ya, sebagai eh, sebuah apa istilahnya itu kayak dakwah tainment gitu ya, seolah-olah memang orientasinya itu benar-benar bisnis, nggak ada orientasi sosialnya. Nah, ini juga memang bermasalah kalau seperti itu ya. Tapi kalau sekedar mengambil upah saja ya itu bukan satu hal yang apa namanya satu hal yang terlarang. Oke, kemudian di sini Allah Ta'ala kemudian menutup wa iya ya fattakun ya hanya kepada kulah kamu semua bertakwa ya. Kenapa demikian? Karena memang takwa ini adalah sebuah faktor paling penting agar seorang itu taat dan juga menjauhi larangan dari Allah Ta'ala. Dan ketika mendefinisikan takwa di sini ya, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip ucapan dari Tolq bin Habib bahwasanya apa yang dimaksud dengan takwa kata beliau at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah roja'a rahmatillah ala nuri minallah. Yang dimaksud dengan takwa itu adalah engkau beramal dalam ketaatan kepada Allah karena mengharapkan rahmat Allah dan di atas cahaya dari Allah. Ya, artinya dalam takwa itu selain perbuatannya itu sendiri harus ada unsur motivasinya. Motifnya apa? Motifnya yaitu mengharap rahmat Allah. Ala nurin minallah dan juga dibangun di atas ilmu pengetahuan. Jadi tidak sekedar ngasal begitu saja. Kemudian kata beliau, wa taqwa anta truka maksiatallahi. Takwa itu juga engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, makhafata adabillahi karena takut azab dari Allah, ala nurin minallah di atas cahaya dari Allah. Engkau meninggalkan maksiat. Juga ada motifnya juga karena takut dengan azab dan juga di atas ilmu pengetahuan. Eh, saya tadi niatnya ringkas ya. Baik, saya kira mungkin pada malam hari ini sampai di sini saja ya. Sebelum kita masuk
ke sesi tanya jawab. Saya akan matikan recording dan kita tutup sementara. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.